Ya, terima kasih masih di channel Abstrak banget. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi sejarah yang lainnya. Dan ingat, subscribe itu orang bayar. Orang bayar. Nama asli dari Temenggung Bahurekso adalah Joko Bahu. Joko Bahu adalah anak dari Ki Ageng Cempaluk dari Padepokan Kesesi, Pemalang. Joko Bahu adalah seorang abdi dalam Kerajaan Mataram, pekerja keras, dan mencintai sesama adalah watak dari Joko Bahu. Dengan kerja keras dan dukungan rakyat di daerahnya, Joko Bahu berhasil mengembangkan daerahnya. Hal itu terdengar oleh Sultan Agung, dan atas keberhasilan itu, Joko Bahu diangkat menjadi Bupati pertama Kabupaten Kendal dengan gelar Temenggung Bahurekso pada tahun 1605. Selain cakap dalam mengelola kabupaten, ternyata Joko Bahu juga handal di medan tempur. Hal ini bukan tanpa sebab, karena sebelum menjadi abdi dalam Kerajaan Mataram, Sultan Agung memberi 3 tahap pendadaran kepada Joko Bahu atau Temenggung Bahurekso, yaitu 1. Membendung Kali Sambong. Ketika musim kemarau tiba, daerah di sekitar aliran Kali Sambong hasil panennya selalu turun drastis. Dengan membendung Sungai Sambong, Sultan Agung berharap airnya dapat meluap ke area persawahan dan hasil panen dapat ditingkatkan kembali. Berangkatlah Joko Bahu bersama pasukannya untuk membendung Kali Sambong. Dia membendung sedikit demi sedikit. Tetapi anehnya, setiap pagi hasil bendungan itu selalu runtuh dan rontok. Hal itu tidak terjadi 1-2 kali. Itu menaruh curiga oleh Joko Bahu, sehingga Joko Bahu melakukan tapa berata di sekitar Kali Sambong. Di pertapaannya, Joko Bahu bertemu dengan siluman welut putih penjaga Kali Sambong. Sempat terjadi tawar-menawar antara Joko Bahu dan siluman welut putih, tetapi tidak menemukan kesepakatan, sehingga terjadilah perkelahian antara Joko Bahu dan siluman welut putih. Pertempuran terjadi berhari-hari, tetapi akhirnya dimenangkan oleh Joko Bahu, mengingat Joko Bahu kesaktiannya tidak diragukan lagi. Setelah tewasnya siluman welut putih, Joko Bahu dan pasukannya melanjutkan pekerjaannya untuk membendung Kali Sambong. Setelah Kali Sambong selesai dibendung, Joko Bahu segera melapor ke kerajaan. Sekembalinya Joko Bahu ke Kerajaan Mataram, Sultan Agung sangat gembira dan melanjutkan tes yang kedua, yaitu membuka Alas Gambiran. Perlu diketahui bersama, Alas Gambiran adalah jalur perdagangan, tetapi selalu dihindari oleh para pedagang dikarenakan angker. Dan ketika pedagang memasuki Alas Gambiran, mereka hanya berputar-putar di daerah tersebut tanpa tahu arah tujuan dan tidak bisa keluar. Jadi para pedagang lebih memilih jalur yang lebih aman, yaitu melewati selatan Alas Gambiran. Hal itu memakan jarak dan waktu yang lebih lama. Karena sudah terkenal angker, maka Joko Bahu melakukan tapa ngidang. Akan tetapi tidak mampu mengalahkan penunggu Alas Gambiran, yaitu Dewi Lanjar yang diutus oleh Ratu Kidul. Tapa ngidang tidak berhasil. Lalu Joko Bahu kembali ke Padepokan Kesesi menemui ayahnya Ki Ageng Cempaluk dan menceritakannya. Lalu Ki Ageng Cempaluk memberi saran untuk melakukan tapa ngalong selama 40 hari di Alas Gambiran. 40 hari berlalu dan Joko Bahu berhasil mengalahkan Dewi Lanjar dan melanjutkan membuka Alas Gambiran. Konon, tempat Joko Bahu melakukan tapa ngalong kini disebut dengan daerah Pekalongan. Tahap pendadaran yang ketiga yaitu melamarkan Nyi Rantang Sari. Ketika mau dibawa ke Mataram untuk dipersembahkan kepada Sultan Agung,
Nyi Rantangsari malah jatuh hati kepada Joko Bahu, sehingga ia tidak mau dibawa ke Mataram. Lalu Joko Bahu menukar Nyi Rantangsari dengan Endang Kalibeluk yang tidak kalah cantiknya. Setelah Endang Kalibeluk disandingkan dengan Sultan Agung, Endang Kalibeluk sangat senang sekali, sehingga mengundang curiga Sultan Agung. Lalu Endang Kalibeluk menceritakan kalau ia bukan Nyi Rantangsari. Merasa ditipu oleh Baurekso, Sultan Agung berniat menjatuhkan hukuman mati, tetapi dicegah oleh Patih Singoranu. Dan karena kondisi saat itu Mataram berencana menyerang VOC di Batavia, Patih Singoranu menyarankan agar Temenggung Baurekso ditunjuk sebagai panglima perang, agar Temenggung Baurekso terbunuh dengan sendirinya. Baurekso juga sudah terkenal kesaktiannya, akan tetapi VOC bukanlah lawan yang mudah. Lalu berangkatlah Temenggung Baurekso bersama Kaulo Mataram menyerang Batavia. Atas saran dari Ki Ageng Cempaluk, pasukan Mataram menggunakan jalur laut. Konon senjata sakti apapun akan kehilangan tuahnya, kehilangan kesaktiannya jika melewati Kali Cipamali, Brebes, Jawa Tengah. Ketika sampai di Batavia, Temenggung Baurekso langsung menyerang ke benteng. Perang bergulir dan berlalu. Ada beberapa versi mengenai kematian Temenggung Baurekso. Yang pertama, Temenggung Baurekso meninggal sewaktu perang di Batavia. Yang kedua, Temenggung Baurekso saat penyerangan ke Batavia terluka parah hingga kakinya hampir putus terkena meriam dan berniat mundur, namun Temenggung Baurekso meninggal di perjalanan. Temenggung Baurekso dimakamkan di Astana Jambul, Desa Lebak Siu Kidul, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Hingga saat ini, Joko Bahu atau Temenggung Baurekso dikenal sebagai Bupati pertama Kabupaten Kendal. Cerita kepahlawanannya melawan VOC tetap terkenang tak lekang oleh zaman. Temenggung Baurekso, Bupati Kendal, dan Senopati Mataram yang berhasil menewaskan John Peter Kudus. Kabupaten Kendal diresmikan tanggal 28 Juli 1605 bertepatan dengan dimulainya kepemimpinan Temenggung Baurekso, dan kini Kabupaten Kendal berusia 415 tahun. Terima kasih telah menonton sampai habis. Tetaplah di Abstrak.